Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati dan yang semoga semuanya selalu diliputi dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa mengisi malam Jumat ini dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan yang baik, dan alhamdulillah semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu condong dengan kebaikan, dekat dan senang dengan amal-amal yang baik dan kebaikan, dan semoga Allah Ta'ala selalu jaga iman Islam kita, dan Allah tambahkan hidayah Islam ini dengan bertambahnya iman kita kepada Allah dan bertambah iman kita kepada Rasulnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati semuanya dan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana yang pertemuan sebelum-sebelumnya, kita bersama-sama di tempat yang turun berkah ini, bersama-sama di malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat, kita bersama-sama untuk mengingat, menyambung hubungan kita, menguatkan ikatan batin kita dengan pemimpin kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu bersambung kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Dan memang kewajiban kita sebagai umat beliau, kewajiban kita sebagai orang yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengenal dengan beliau sebaik-baik pengenalan. Karena memang tidak ada manusia yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada makhluk yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara semua makhluk ciptaan yang Allah ciptakan. Maka Nabi Muhammad ini manusia yang paling mulia, manusia dan bahkan makhluk ciptaan Allah yang paling agung di sisi Allah. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang seperti beliau. Tidak ada yang hambanya Allah yang seperti beliau. Allah ciptakan Nabi kita ini dalam penciptaan yang sempurna, sehingga kita ini diajarkan untuk mengingat, menyebut, mempelajari siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka nanti akan bertambah rasa iman dan rasa cinta. Kalau dulu sahabat itu pernah mengatakan, kami ini adalah kelompok manusia yang kami ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dulu sebelum kami mempelajari apa yang ada pada Nabi. Kami adalah kelompok kaum yang mencintai Nabi dulu. Kami mencintai beliau dulu, baru kami mengenal syariatnya. Baru kami belajar Al-Quran yang dibawa beliau. Baru kami belajar tentang apa yang dicontohkan dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Kami awali dengan cinta dulu. Jadi sahabat ini cinta dulu baru belajar. Kalau kondisi kita berbeda, kita nih belajar dulu baru timbul cinta. Makanya derajat kita dengan sahabat beda. Derajat kita dengan sahabat jauh. Sahabat ini orang-orang yang mendasari dirinya dengan cinta dulu kepada Nabi, baru mengerti belajar syariat dan kitab yang dibawa. Bahkan Nabi menjelaskan hal itu. Nabi menyebutkan hal itu dalam hadisnya. Addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anakmu itu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum. Yang pertama pendidikan yang
Nabi menyebutkan, didiklah anakmu dengan pendidikan ini. 3 ini. Didik mereka dulu dengan 3 ini. Apa pertama? Hubbi nabiyikum. Didik dulu cinta kepada nabimu. Jadi pendidikan pertama itu apa? Ngajari mahabbah. Ngajari cinta. Karena orang itu kalau sudah cinta, apapun akan siap dilakukan untuk orang yang dia cintai. Kalau orang itu sudah cinta, imannya itu sempurna, bulat. Kalau kita baca bagaimana sejarahnya para sahabat, kalau kita membaca bagaimana biografinya sahabat, perjalanan hidup mereka, kecintaannya kepada Nabi, itu mathalul a'la, permisalan yang paling hebat, permisalan yang luar biasa, nggak ada tandingan kecintaannya sahabat itu kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka itu mendasari dirinya itu dengan mahabbah dulu, cinta dulu, baru mengikuti ajarannya. Nah, kita di sini walaupun kita belum betul, kita semua ngaku cinta kepada Nabi, tapi kita belum mencapai derajat cinta yang sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita semua umatnya dan kita cinta kepada beliau, tapi kita belum sampai kepada derajat yang sempurna, derajat sejatinya cinta. Nah, itu di situ kita memerlukan pelajaran, pemahaman, edukasi supaya kita ini paham siapa Nabi kita dan kenal. Kalau sudah paham, mengenal, pasti akan datang cinta. Kalau sahabat cinta dulu, baru mereka itu mempelajari, mengenal dan belajar. Nah, bagaimana ini cara mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai hadirin, ikhwan rahimakumullah, Nabi itu sosok yang termulia di sisi Allah. Maka siapapun yang berhubungan dengan Nabi, siapapun yang punya ikatan dengan beliau, Nabi Muhammad SAW, pasti akan jadi yang dicintai, akan jadi mulia, akan jadi yang terbaik. Siapa yang punya hubungan dengan Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, pasti dia yang terbaik dan dia yang termulia. Coba kita lihat, segala yang berhubungan dengan Rasulullah itu yang terbaik dan termulia. Contoh, Nabi SAW itu dilahirkan di kota mana? Di Mekah. Ketika Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah dan Nabi tinggal di Ardul Hurum, di tanah suci, di depan Ka'bah, dan Nabi melakukan ibadah di situ, maka Allah menjadikan mulia kota Mekah. Bahkan kota Mekah dianggap kota suci. Dan siapa yang sholat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, itu nilai sholatnya, 1 rakaatnya, sebagaimana hadis Nabi, 1 rakaat yang dikerjakan seseorang di Masjidil Haram, di tanah suci, itu menyamai 100.000 rakaat yang dikerjakan di masjid-masjid yang lain. Lah kok bisa? Sama-sama masjidnya, bangunannya sama, sama-sama dari batu. Wong sama-sama masjid, sama-sama rumahnya Allah. Lah kok bisa sholat 1 rakaat di sana menyamai 100.000 rakaat yang di sini? Itu karena apa? Karena sana ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tanah bumi yang ada hubungannya dengan Nabi, terbaik dan termulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah hijrah ke negeri Madinah, ke kota negeri Madinah, sampai Nabi wafat dan dimakamkan di Madinah. Maka tanah tempat dimakamkannya Nabi, setengah ulama berpendapat mana mulia kota Mekah dengan Madinah. Setengahnya mengatakan kota Mekah lebih mulia. Setengahnya lagi ulama berpendapat tidak, kota Madinah lebih mulia. Kenapa? Karena di situ disemayamkan jasad hambanya Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan kemuliaan tempat dimanapun yang ada, bahkan di Mekah sekalipun. Kenapa? Karena tempat tadi Madinah bersinggungan, ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bumi menjadi mulia karena Nabi Muhammad ada di bumi, maka langit pun berkata kepada Allah, ya Allah, kau jadikan Nabi Muhammad ada di atas muka bumi dan para nabi yang lainnya. Syariatnya kau adakan, kau tebar di muka bumi. Bahkan jasadnya Nabi Muhammad kau jadikan, kau makamkan ada di muka bumi.
Maka Allah berkata kepada langit, wahai langit, nanti aku akan bawa Nabi Muhammad ke tempatmu. Maka berangkatlah dibawa Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan langit, ketika Nabi naik ke langit, bukan Nabi yang mulia, tapi langit yang merasa mulia karena kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, langit jadi mulia karena disambangi kanjeng Nabi. Semua yang berhubungan dengan kanjeng Nabi mulia. Contoh yang lain apa? Syariat. Syariat itu ajaran yang datangnya wahyu dari Allah, yang Allah sampaikan melalui lisan para nabinya berupa ajaran, hukum dan yang lainnya. Maka semua nabi yang diutus membawa syariat. Ketika semua nabi membawa syariat, maka datang Nabi SAW, Nabi Muhammad, nabi terakhir, bawa syariat. Nah, karena Nabi Muhammad yang bawa syariatnya, maka syariatnya Nabi menjadi syariat yang paling sempurna. Dan syariat Nabi menghapus semua syariat yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah menyatakan kemuliaan syariatnya Nabi Muhammad, surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku, Allah, telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Allah sempurnakan agama ini melalui tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syariatnya menghapus semua syariat yang sebelumnya. Syariat Nabi menjadi yang terbaik karena yang bawa Nabi Muhammad. Sebetulnya syariat Nabi Muhammad sama, nggak beda dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum beliau. Semuanya mengajarkan tentang tauhid, mengesahkan Allah, dan mengajarkan ajaran pengabdian, penyembahan kepada Allah. Tapi karena yang bawa itu Nabi Muhammad, maka syariatnya Nabi Muhammad menjadi syariat yang terbaik dan paling mulia. Kitab yang Allah turunkan, itu Allah turunkan sejak zaman Nabi Adam itu diberi sahifah, lembaran. Nabi Syith, putra Nabi Adam, diberi lembaran. Kemudian nabi-nabi yang setelahnya, Nabi Idris menerima sahifah, lembaran. Lembaran itu sama dengan kitab yang lain. Isinya wahyu, hikmah, ilmu, petunjuk dari Allah dan cahaya. Kemudian Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Dawud menerima kitab Zabur. Nabi Isa menerima kitab Injil. Dan ketika Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran, karena yang menerima dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Quran ini menjadi kitab yang paling utama di atas semua kitab yang pernah Allah turunkan. Bahkan Al-Quran ini menjadi uji banding atas keaslian kitab-kitab yang sebelumnya yang pernah diturunkan. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran itu meliputi semua yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya yang pernah diturunkan. Maka Al-Quran menjadi kitab yang paling terbaik dan paling utama, eksis sampai hari kiamat. Hukum-hukum dan ilmunya belum pernah habis, masih terus masih mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi paling mulia. Contoh lain apa? Umat. Semua nabi diutus kepada umatnya, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Dan semua yang mengikuti para nabi dari umatnya dimuliakan Allah di atas semua orang-orang yang tidak beriman. Tapi ketika umat tadi jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik dan termulia dibandingkan semua umat yang sebelumnya. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan dalam hadis, kelak di hari kiamat itu Allah tidak mengizinkan semua nabi untuk masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad yang mengetuk pintu surga, dan beliau orang yang pertama masuk ke dalamnya bersama umatnya. Bersama umatnya, dan para nabi ada di belakang Nabi Muhammad dan umat Nabi, mereka baru masuk nanti menyusul bersama umatnya masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ini jadi mulia berkat kanjeng Nabi. Jadi yang paling mulia, dan semua yang berhubungan dengan Rasulullah, semua apapun, bahkan hal yang dianggap biasa
itu kalau ada hubungannya dengan Rasulullah jadi mulia. Contoh, makanan. Satu hal makanan, tapi makanan ini kalau makanan mah di mana-mana sama, mau di Indonesia kah, mau di Australia, di Amerika, di Mekah, nggih, namanya makanan nggih sami. Ndak ada hubungannya makanan itu lebih mulia dari yang satunya, mboten. Blangreng itu ya dibandingkan sama burger ya podo. Ndak lebih mulia burger dari blangreng ya. Wong sama-sama makanan. Tapi ketika makanan itu jadi kebiasaan yang dimakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka makanan tadi jadi punya nilai yang lebih di atas makanan yang ada. Contoh, kurma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan buah kurma, maka kurma ini menjadi buah yang terhebat, termulia. Bahkan di dalam syariat disunahkan orang itu berbuka dengan boten pisang goreng. Sunnah apa? Kurma. Jadi ada nilai plus lebih. Bahkan kurma yang dimakan Rasulullah itu jadi kurma yang paling mulia. Harganya pun paling mahal. Nggih napa nggih? Jenengan nek madosi kurma itu dibandingkan kurma yang ditanam di mana negara, itu kurma ajwa, kurmanya Kanjeng Nabi pasti paling mahal. Kenapa? Kurma yang nanam Kanjeng Nabi. Padahal ya rasanya tidak beda sama kurma yang lain. Mungkin bisa lebih manis kurma yang lain. Tapi karena kurma itu yang makan Kanjeng Nabi, yang nanam Kanjeng Nabi, jadi mulia. Bahkan Nabi sudah menyebutkan keutamaan dalam hadis, ya, itu kurma ajwa itu kalau dimakan tiap pagi 7 biji, itu satu hari tadi orang akan selamat dari sihir dan selamat dari racun. Duh, kurma loh, atasi kurma. Tapi karena ada singgungan hubungan dengan Rasulullah jadi mulia sallallahu alaihi wasallam. Minuman, apa minuman yang diminum Nabi? Nabi paling senang minum susu. Nabi paling senang minum susu. Coba lihat, kita pun minum di sini teh, kopi dan macam-macamnya minum. Gak ada bedanya. Tapi ketika susu itu jadi minuman kesenangannya Rasulullah, maka susu ini jadi minuman yang mulia. Bahkan Nabi SAW kalau berdoa ketika makan beda dengan doanya ketika minum susu. Itu Kanjeng Nabi kalau doa ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna khairan minhu. Ya Allah, Allahumma barik lana, berkahi kami, fima razaqtana, berkahi kepada kami apa yang telah kau rezekikan kepada kami, warzuqna khairan minhu, dan berikan kami rezeki yang lebih baik dari makanan ini. Itu kalau Nabi berdoa ketika makan apapun. Tapi ketika Kanjeng Nabi minum susu, doanya beda. Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Ya Allah, berkahi apa yang telah Engkau berikan berupa rezeki ini kepada kami, wazidna minhu, dan tambahkanlah susu ini untuk kami. Nabi mengatakan tambahkan ya Allah. Kenapa? Karena udah nggak ada yang lebih baik dari susu ini. Subhanallah. Jadi yang jadi kesenangan Rasulullah jadi minuman yang terbaik. Kenapa? Ada hubungan. Makanan, Kanjeng Nabi itu suka daging kambing. Jadi apa nih? Kanjeng Nabi itu paling suka sampil. Leres loh. Itu diceritakan dalam sebuah hadis ketika itu ada sahabat Nabi yang saat itu disuruh motong kambing sama Kanjeng Nabi. Potong, masak kuah mark yang ada kuahnya. Maka dipotong itu kambing, kemudian dikasih bumbu, dimasak kuah, kuah mark. Nah, kemudian Kanjeng Nabi bilang, sahabat tolong ambilkan sampilnya. Karena Nabi suka sampil. Dibawa sampai ke hadapan Rasulullah, dimakan tuh sampil sama Kanjeng Nabi sampai habis. Ketika habis Rasulullah bilang, sahabat ambilkan sampilnya lagi. Diambil, sampil itu ada berapa? Sampil kambing itu berapa? Sampil berapa? Sampil itu paha, kaki campur paha, nggih. 2 kan? Kata Rasulullah, ambilkan lagi itu sampilnya. Diambil, dimakan lagi sama Kanjeng Nabi. Selesai dimakan, Kanjeng Nabi bilang, ambilkan lagi sampilnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, sampil kambing itu cuma 2. Lah kok jenengan minta diambil lagi, dua-duanya sedang jenengan makan. Kata Rasulullah, sahabat, kenapa kau jawab saya?
Coba ambil saja. Seandainya kau diam dan tidak menjawab ucapan saya, setiap saya minta sampil pasti kau dapati ada di tempat itu sampil. Sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi mengatakan kambing ini sayyidul laham, tuannya daging. Sampai di surga itu kambing itu jadi tuannya daging di semua daging yang dimakan penghuni surga. Kenapa? Loh kita juga makan sampil. Karena yang makan kanjeng Nabi sampai jadi ya alhasil semua yang berhubungan dengan Rasulullah itu jadi mulia. Lah kita ini umatnya. Ketika kita duduk bahas tentang kanjeng Nabi, saat ini kita jadi orang yang paling mulia insya Allah. Ya, karena kita sedang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah diceritakan dalam Maulid Ad-Dibai, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat-sifat istimewa. Kita sudah baca sampai yang pertama, bahwasanya pertemuan kemarin kita baca Rasulullah itu di punggungnya ada tanda kenabian. Tuti'uhus sahaib, ketika kecil itu sudah tampak irhas. Irhas itu hal yang luar biasa yang terjadi pada diri calon seorang Rasul. Belum jadi Rasul, tapi masih kecil. Nah, masih kecil itu udah kelihatan tanda-tandanya. Ketika sudah jadi Rasul, maka hal yang luar biasa yang terjadi pada mereka namanya mukjizat. Kanjeng Nabi itu belum jadi Rasul, itu sudah dari kecil tuti'uhus sahaib. Awan itu selalu mengikuti Nabi kemanapun Nabi berada. Jadi kanjeng Nabi ini diikuti awan kemana-mana. Sampai ketika usia 25 tahun, Nabi SAW itu berdagang ke negeri Syam, Syria, bawa barang dagangannya istrinya, calon istrinya, Siti Khadijah. Waktu itu belum jadi istrinya. Saat Nabi menawarkan diri kepada Siti Khadijah, wahai Siti Khadijah, saya mau bawa barang dagangan Anda ke Syam, karena ini musim berdagang. Kata Siti Khadijah, wahai Nak Muhammad, kalau orang-orang bawa barang dagangan saya kasih satu kodi, engkau saya bawai, mau berapa kodi saya bawai. Karena saya tahu engkau orang yang amanah, orang yang jujur dan terpercaya di kota Mekah. Karena Nabi Muhammad tuh dari muda sudah dapat gelar Al-Amin. Jadi orang Mekah tuh manggil Nabi Muhammad itu manggil parapannya, Al-Amin, Al-Amin. Manusia yang terpercaya, hei manusia yang terpercaya. Kata Siti Khadijah, aku bawakan untukmu barang dagangan berlipat-lipat yang dibawa siapapun yang minta barang dagangan kepada saya. Kenapa? Karena Siti Khadijah tahu ceritanya Nabi Muhammad nih. Ya, tahu ceritanya Nabi Muhammad. Sampai singkat cerita, Nabi Muhammad itu ditemani oleh siapa? Seorang budaknya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki, cuma nama perempuan. Kata Siti Khadijah, hei Maisarah, kamu saya tugaskan membantu Nak Muhammad ini, Tuan Muhammad, kawal dia berdagang sampai Syam, dan semua peristiwa yang terjadi, yang kau saksikan, yang dialami Nabi Muhammad, sampaikan kepada saya, ceritakan kepada saya. Maka di situ Maisarah lihat semua keajaiban yang terjadi pada diri Nabi Muhammad selama berdagang, hingga sampai singkat cerita barang dagangannya laku semua, keberuntungan yang besar. Ketika pulang masuk kota Mekah, Maisarah baru sadar bahwa Nabi Muhammad tuh ontanya di atasnya selalu dinaungi awan. Dilihat oleh Siti Maisarah, Masya Allah. Dilihat oleh si Maisarah, maaf, Maisarah laki ya. Kata Maisarah, Tuan Muhammad, Anda masuk kota Mekah, tolong Anda masuk kota Mekah lebih dulu, nanti saya menyusul. Loh, kena bareng-bareng kenapa? Enggak, supaya si Siti Khadijah itu senang karena Anda bawa barang dagangannya laris semua, laku semua. Beri kabar gembira dulu kepada beliau. Tujuannya Maisarah apa? Supaya Siti Khadijah lihat bagaimana yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Saat itu Siti Khadijah ada di atap rumahnya tingkat. Beliau melihat dari kejauhan untanya Nabi Muhammad jalan dinaungi awan. Tuti'uhus sahaib. Awan tuh patuh taat ikut Nabi Muhammad kemana beliau berjalan. Sampai depan rumahnya Siti Khadijah dilihat, Masya Allah nih, jangan-jangan ini calon Nabi itu. Jangan-jangan ini calon Nabi
akhir zaman itu. Siti Khadijah sudah terasa. Kemudian bertanya, wahai nak Muhammad, mana Maisarah? Masih di belakang. Masih di belakang batas kota. Katanya saya suruh jalan lebih dulu, kasih kabar gembira kepada anda, semua barang dagangan laku. Kata Siti Khadijah, wahai nak Muhammad, tolong kau susul Maisarah agar segera juga kembali ke sini. Oh iya. Menurut Nabi Muhammad kembali lagi ontanya menuju kota Mekah, batas kota. Itu awannya tetap ikut terus. Sampai kembali lagi ke rumahnya Siti Khadijah. Nah, di situ Siti Khadijah langsung tahu kroso. Dulu waktu masih kecil, Siti Khadijah itu pesta dengan teman-temannya di kota Mekah dengan anak-anak gadis-gadis kota Mekah. Saat gadis-gadis kota Mekah ini pesta, tiba-tiba ada satu orang perempuan Yahudi masuk, gabung bersama anak-anak gadis kecil tadi sambil mengatakan, hei gadis-gadis Mekah, berhenti dulu bermainnya, saya mau kasih kabar gembira buat kalian. Maka semua anak-anak gadis-gadis Mekah itu mengatakan, ada apa wahai wanita tua, mau apa kalian, kau ini memberhentikan permainan kami? Sebentar, saya kabarkan kepada kalian kabar gembira bahwasanya tidak lama lagi akan muncul di negerimu seorang nabi akhir zaman. Wahai gadis-gadis Madinah, wahai gadis-gadis Mekah, alangkah beruntungnya jika kalian ini jadi salah seorang istrinya. Beruntung kalian kalau jadi istrinya sang nabi akhir zaman ini. Maka semua anak-anak gadis Mekah itu langsung membuli si perempuan Yahudi ini. Oh, cuma kasih kabar gini saja ganggu kita. Kecuali Siti Khadijah, dia duduk dan mendengarkan apa yang diucapkan wanita Yahudi ini. Lah itu ingat Siti Khadijah sampai dewasa, sampai lihat Nabi Muhammad, oh betul ini jangan-jangan yang diceritakan wanita Yahudi dulu. Akhirnya Siti Khadijah meminang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Nabi Muhammad tuh kemana-mana diikuti awan. Beda nggak macam kita ya, kita di mana-mana diikuti apa nih? Matahari. Srengenge sudah ditutup tetap ngoyak mataharinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajrul jabini lailiyud dawaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fajriyul jabini. Nah, di sini beliau mulai mensifatkan sifat-sifat keindahan jasmani. Kenapa kok kita di sini diajarkan mengenal sifat keindahan jasmaninya Rasulullah? Karena orang itu secara umum, manusia itu umumnya akan mencintai dan senang dengan segala macam bentuk keindahan. Kita ini dengan yang indah-indah senang. Makanya Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan sosok penciptaan yang paling indah. Kalau hati kita ini pernah cinta kepada seseorang, pasti karena keindahannya, pasti. Jangan cinta sama istrinya dulu kenapa? Hidungnya bangir Ustaz. Saya senang sama itu. Ya. Dan jangan senang sama bapaknya kenapa? Wonge sabar. Ada sifat-sifat indah yang baik yang menjadikan seseorang itu cinta. Kalau kita ini bisa dicintai orang lain karena mungkin kita punya satu sifat keindahan. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya indah, sempurna. Jasmaninya sempurna, akhlak budi pekertinya sempurna. Jadi kita ini kalau kenal Rasulullah nggak mungkin nggak cinta. Kenapa kok kita nggak ada dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi? Karena kita belum mengenal. Jadi majelis yang seperti ini nih sangat dirasa penting. Kenapa? Karena menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Penting menanamkan rasa cinta. Lah, bagaimana cinta kalau nggak kenal? Weting tresno jalaran saking gelibet kan gitu ya. Kalau nggak gelibet, nggak kulino, bagaimana mau cinta? Lah kita di sini dikulinake, dibiasakan itu kita dengarkan tentang sifat-sifat Nabi. Pak, daripada kita bahas politik, wong kita ini bukan menteri, digaji onda, kayak politikus ulung, boten. Si fulan dikritik, presiden ini dikritik, menteri ini dikritik. Tidak ada hubungannya sama kita. Daripada kita membahas hal yang tidak membawa manfaat dan tidak mendatangkan madarat, apa nggak jauh lebih baik kita membahas tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa timbul rasa cinta, hati kita bisa bersih, jiwa kita bisa murni, iman kita bertambah.
daripada kita bahas orang-orang yang tidak akan menjadi kepentingan kita dan bukan urusan kita. Kan begitu nggih. Nah, Rasulullah itu disifatkan sempurna budi pekerti dan sempurna jasmaninya. Diawali dengan kesempurnaan jasmani. Rasulullah itu sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan oleh Allah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan." Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagus-bagus di antara semua manusia rupa wajahnya. Jadi orang tuh kalau lihat kanjeng Nabi ngalah-ngalahi orang-orang Mesir yang lihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ahsanan nasi wajhan, seindah-indah manusia wajahnya. Lalu bagaimana indahnya? Ya sudah sempurna. Tapi ulama mensifatkan, memperinci. Ada sahabat itu yang bisa meriwayatkan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam Ad-Dibai disebutkan fajriul jabini. Bagaimana indahnya wajahnya Nabi? Nabi itu fajriul jabini. Jabin itu keningnya. Al-fajri. Fajri itu apa? Bersinar seperti sinarnya fajar. Fajar itu apa? Matahari yang baru terbit. Jadi terang. Keningnya kanjeng Nabi ini terang bersinar. Sallallahu alaihi wasallam. Terang bersinar. Keningnya itu indah, mengeluarkan cahaya. Bahkan sahabat itu mensifatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya itu yatala'la. Wajahnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sinar wajahnya itu yatala'la kal qamar lailatal badri. Kata sahabat, aku melihat wajahnya Rasulullah itu bersinarnya yatala'la. Yatala'la itu bersinar yang luar biasa indah seperti bulan di malam purnama. Jadi wajahnya kanjeng Nabi ini kayak bulan purnama sidi turun tapi ke bumi. Itu di wajahnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bisa dibayangkan enggak itu? Ada orang yang seperti itu wajahnya. Indah luar biasa. Dulu ada sahabat, kalau tidak salah sahabat Anas atau sahabat siapa, ketika di malam hari duduk bersama kanjeng Nabi bersama sahabat yang lain, kemudian beliau melihat wajahnya Nabi terkagum-kagum. Ya Rasulullah, indah banget kanjeng Nabi, bersinar wajahnya terang. Setelah itu sahabat nggak sadar melihat ke arah bulan yang kebetulan malam bulan purnama. Kebetulan malam itu malam bulan purnama. Dilihat bulan purnama itu bersinar sempurna, terang, indah, bersinar, terang, sempurna bulatnya. Tanggal 15. Setelah lihat bulan purnama yang terang dan sempurna, sahabat kembali lihat wajahnya Nabi. Begitu lihat wajahnya Nabi, sahabat mengatakan, sungguh demi Allah, wajahnya Nabi lebih terang dan lebih indah dari bulan purnama ini. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diizinkan bisa lihat wajahnya kanjeng Nabi walaupun dalam mimpi kita. Amin Allahumma amin. Itu kanjeng Nabi fajriul jabin lailiud dawaib, rambutnya hitam, sangat hitam. Kanjeng Nabi itu rambutnya tidak keribu, juga tidak lurus kayak rambutnya perempuan, tapi rambut kanjeng Nabi itu bergelombang. Terkadang panjangnya itu sampai di bawah telinga, terkadang panjangnya sampai di bawah pundaknya. Sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, rambut Nabi itu di antara bawah daun telinga dan di atas pundaknya. Terkadang Nabi memanjangkan rambutnya sampai di bawah pundaknya persis. Sallallahu alaihi wasallam. Lailiud dawaib, rambutnya hitam, hitam sekali seperti hitamnya malam. Ya, sangat indah. Sallallahu alaihi wasallam. Alfiyul anfi, hidungnya seperti huruf alif, lurus mancung, kemudian di ujungnya ini ada ulama menyebutkan agak naik sedikit, agak dangak sedikit hidungnya, ujungnya ini naik. Bagus sempurna ujung hidungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan ulama cuma bisa mensifatkan alifiyu seperti huruf alif. Mimiul hajib, mimiul fammi,
mulutnya seperti huruf mim. Kanjeng Nabi itu mulutnya indah, ya, tampak lebar, karena bibir mulut yang lebar ini menunjukkan seseorang itu pria sekali. Kalau orang laki mulutnya tipis itu kayak perempuan. Tapi kalau orang laki mulutnya lebar, bagus, itu menunjukkan sosok pria yang betul-betul jantan, cakep, ya. Disifatkan dengan huruf mim, nuniul hajib. Bentuk alisnya seperti huruf nun, tapi kebalik. Kalau huruf nun kan ke bawah, ada titik. Rasulullah alisnya itu seperti huruf nun. Kalau dilihat dari kejauhan, sahabat mengatakan, kami kalau melihat Rasulullah dan melihat, memperhatikan alis beliau dari kejauhan itu seolah-olah menyambung. Seolah-olah alisnya Rasulullah ini nyambung, di tengahnya ini ada bulu juga. Tapi setelah didekati oleh sahabat, ada seperti warna keputih-putihan sinar. Ternyata dilihat, oh enggak nyambung. Ya, itu indahnya alisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kulitnya Rasulullah, warna kulitnya abyadul launi musyarraban bihumrah. Kulitnya Rasulullah itu abyad, putih, tapi boten putih petak, bukan putih-putih pucat, tapi putih yang musyarraban bihumrah, bercampur dengan warna kemerah-merahan. Jadi warna kulitnya Rasulullah putih agak pink, agak kemerah-merahan, sebagus-bagus warna kulit manusia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau kena sinar matahari kulitnya itu keluar warna agak merona, itu kemerah-merahan, putih, tapi putih yang indah bercampur dengan kemerah-merahan. Sallallahu Alaihi Wasallam, indah sekali. Pokoknya kalau mensifatkan Rasulullah, dikatakan Rasulullah itu ketampanannya lebih indah dari Nabi Yusuf. Ketika Rasulullah itu di langit kesekian berjumpa dengan Nabi Yusuf, kemudian Rasulullah turun menceritakan peristiwa itu kepada sahabatnya. Wahai sahabat, aku melihat sosok seseorang yang seperti Nabi Isa, seperti salah seorang dari suku mana gitu. Seseorang dari Nabi Musa, aku lihat wajahnya seperti orang dari suku daerah Yaman. Dan aku lihat Nabi Isa itu seperti salah seorang di antara kalian, namanya sahabat Urwah atau siapa, itu mirip dengan Nabi Isa. Dan aku melihat Nabi Yusuf, dan memang Nabi Yusuf itu diberikan syatrul ihsan, syatrul hasan, setengah daripada keindahan ketampanan. Rasulullah mengatakan Nabi Yusuf itu benar-benar diberikan setengah dari ketampanan. Rasulullah mengatakan setengah ketampanan itu milik Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad SAW ketampanannya sempurna. Jadi Nabi Yusuf itu cuma setengah ketampanannya Nabi Muhammad SAW. Tapi ceritanya Nabi Yusuf ketika di kota Mesir, keluar di hadapan wanita-wanita Mesir, 40 orang perempuan, para bangsawan Mesir. Perempuan tadi lihat Nabi Yusuf, maka sampai terjatuh-jatuh, sampai tangannya itu lepas buah yang mau dikupas dan yang diiris dengan pisau tangan mereka sendiri. Saking indahnya wajahnya Nabi Yusuf. Saking indahnya wajahnya Nabi Yusuf, sampai perempuan Mesir itu terpotong-potong jarinya. Lah ketika di zaman Nabi Muhammad, yang mana ketampanan Nabi Muhammad itu melebihi ketampanan Nabi Yusuf, tapi kok nggak sampai terjadi di zaman Rasulullah, orang yang lihat Kanjeng Nabi teriris-iris tangannya. Nah di sini kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberikan keindahan yang sempurna, tetapi keindahan yang sempurna itu Allah Ta'ala masukkan kewibawaan. Allah masukkan keagungan dan kewibawaan. Jadi Nabi Muhammad itu tampannya melebihi Nabi Yusuf, tapi orangnya agung wibawa. Jadi orang melihat Nabi nggak sampai terjadi fitnah yang menimpa orang yang lihat Nabi Yusuf alaihis. Padahal ketampanannya Nabi jauh dari Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah itu kalau dilihat indah, bagus, tapi wibawa. Sahabat Ali mengatakan, bila kau melihat Nabi Muhammad sekilas pandang, beliau selayang pandang lewat saja, engkau akan mendapati beliau orang yang sangat agung berwibawa.
Tapi kalau kau duduk bersama beliau dan kau mengenalnya, kau pasti akan jatuh cinta, akan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad, manusia yang diberi kesempurnaan keindahan jasmani. Nah, ini pembahasannya masih panjang nih. Cuma waktunya sudah cukup. Ya, waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan depan. Intinya saat ini tidak ada yang lebih penting buat kita daripada kita semakin menjalin hubungan baik kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa mengenal Nabi dan bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kita cinta digerakkan hati kita untuk bisa mengikuti sunnahnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila terlalu panjang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.